Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Maria Angelina Tuas, SSI MT, biasa disapa Angel. Saya adalah salah satu dosen tetap pada program studi agroteknologi Fakultas Pertanian, Sains dan Kesehatan Universitas Timor. Bidang keilmuan saya yaitu teknik lingkungan dengan fokus konsentrasi pada konservasi tanah dan air. Spesialisasi saya adalah mengajar mata kuliah yang berkonsentrasi pada lingkungan, salah satunya adalah mata kuliah konservasi tanah dan air. Dalam kurikulum program studi agroteknologi, mata kuliah konservasi tanah dan air diampu pada semester 6. Bobot SKS mata kuliah ini yaitu 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Kemudian, mata kuliah ini bertujuan membuka wawasan serta pandangan mahasiswa terkait permasalahan lingkungan, khususnya pada tanah dan air yang saat ini telah terjadi dan sedang terjadi di sekitar kita. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan ilmu yang dapat diterapkan dalam upaya konservasi tanah dan air. Secara singkat, mata kuliah ini mempelajari pengertian dan ruang lingkup konservasi tanah dan air, proses terjadinya kerusakan tanah dan sumber air, proses dan faktor penyebab degradasi, infiltrasi, erosi, lahan kritis dan metode konservasi tanah yang meliputi metode mekanik, vegetatif dan kimia, metode konservasi air, dan yang terakhir aplikasi dan penerapan teknologi konservasi tanah dan air. Beberapa referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini antara lain buku konservasi tanah dan air karya Satanala Arsyad dan Principle of Soil Conservation and Management karya Humberto Blanco dan Ratan Lau. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dan kontribusinya terhadap CPL sesuai dengan kurikulum program studi agroteknologi yaitu yang pertama, mahasiswa memiliki kemampuan dalam upaya pengembangan diri berdasarkan kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian di bidang teknologi konservasi tanah dan air, serta kemampuan bekerja sama dalam upaya pelestarian lingkungan. Yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui dan menjelaskan ruang lingkup konservasi tanah dan air, kerusakan tanah dan sumber air, serta degradasi lahan. Mahasiswa dapat memahami dan menganalisis serta menghitung infiltrasi, erosi, hingga kekritisan lahan. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis atau memprediksi kondisi fisik, kimia maupun biologi tanah dan air, serta strategi atau teknologi pengolahan maupun pengolahannya berdasarkan pemahaman teori, konsep, dan metode dasar konservasi tanah dan air, serta praktiknya. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan berbagai metode konservasi tanah dan air dalam penerapannya terhadap kerusakan lingkungan. Yang keenam, mahasiswa mampu bekerja dalam satu tim dengan baik untuk menjelaskan, memahami teori konservasi dan air, serta strategi dan aplikasi metode konservasi tanah dan air sesuai peruntukannya dan kebutuhannya. Kemudian, metode perkuliahan yang digunakan antara lain pembelajaran tatap muka, small group discussion, lalu praktikum dan tugas mandiri, serta tugas terstruktur. Adapun sistem penilaian pada mata kuliah ini meliputi 2 komponen, yaitu praktikum dan teori. Komponen teori meliputi kuis 10%, tugas 15%, partisipasi 15%, dan UTS luas masing-masingnya 30%. Sedangkan komponen praktikum meliputi pretest 10%, unjuk kerja dan laporan masing-masingnya 30%, partisipasi 15%, postes 15%. Selanjutnya, pada kesempatan ini saya akan membawakan salah satu bahan kajian dalam RPS yaitu infiltrasi. Bahan kajian ini terbagi pada pertemuan 4 dan pertemuan 5. Saya akan membawakan pertemuan yang keempat. Berikut cuplikan kelas konservasi tanah dan air. Oke, selamat siang teman-teman. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik. Nah, hari ini kita lanjut perkuliahan kita konservasi tanah dan air dengan topiknya infiltrasi. Oke, nah lanjut ya. Pada pertemuan ini, pertemuan keempat ini, infiltrasi ini akan kita bahas pengertian dan proses infiltrasi,
faktor yang mempengaruhi infiltrasi, dan yang terakhir adalah manfaat dari infiltrasi. Oke. Kita next ke yang pertama, yaitu pengertian infiltrasi. Nah, secara teori, infiltrasi merupakan gerakan air masuk ke dalam lapisan tanah teratas karena adanya gaya kapiler dan gaya granulasi. Nah, infiltrasi ini mirip dengan perkolasi, namun tempat terjadinya itu yang membedakan. Oke, ilustrasinya ibu gambar di sini ya. Misalnya ini permukaan tanah, ini adalah permukaan tanah. Air hujan jatuh ke permukaan tanah, selanjutnya akan terjadi proses infiltrasi. Seperti gambar ini, infiltrasi. Nah, infiltrasi terjadi di permukaan tanah di zona perakaran. Sedangkan kalau yang perkolasi, pergerakan air infiltrasi yang telah meninggalkan zona perakaran. Jadi misalnya di sini ada pohon, di sini zona perakarannya. Nah, perkolasi itu adalah pergerakan air setelah meninggalkan zona perakaran ini. Nantinya perkolasi ini akan masuk ke dalam tanah terus yang akan disimpan dalam cadangan air tanah. Jadi infiltrasi itu merupakan suatu proses yang penting karena infiltrasi itu memasukkan air yang berlebihan di permukaan tanah ke dalam mencapai bagian air tanah. Nah, infiltrasi ini merupakan salah satu upaya dari konservasi air. Karena apa? Nah, karena prinsip dasar konservasi air adalah mencegah atau meminimalkan air yang hilang sebagai air permukaan. Jadi, seharusnya air yang ada itu dimasukkan ke dalam tanah untuk disimpan sebagai cadangan air tanah. Kalau air yang berlebihan dari air hujan tidak dimasukkan ke dalam tanah, pasti akan mengalir di atas permukaan, ya kan? Mengalir di atas permukaan ini lama-lama akan menjadi banjir. Oke, sampai di sini ada yang bisa mengulang apa itu infiltrasi? Ayo, infiltrasi. Silakan. Infiltrasi adalah cara air bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori tanah serta bantuan menuju muka air tanah. Ya, betul sekali. Infiltrasi maksudnya air melalui celah-celah atau pori-pori sampai nanti ke air tanah. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, posisi infiltrasi dalam siklus hidrologi. Seperti kita ketahui, siklus hidrologi itu merupakan siklus yang panjang, siklus lengkap dalam siklus air ya. Nah, infiltrasi posisinya di sini. Masuknya air di sini pada zona perakaran ini. Sedangkan perkolasi adalah masuknya air lagi lebih ke dalam menuju ke muka air tanah di bagian bawah. Ini adalah posisi infiltrasi dalam siklus hidrologi. Oke, kita lanjut. Proses infiltrasi intinya itu ada 3. Yang pertama adalah proses masuknya air hujan melalui pori-pori permukaan tanah. Yang tadi ibu gambar ini kan. Nah, yang kedua, tertampungnya air hujan ke dalam tanah. Nah, tampungan air hujan ini nanti yang membuat kadar lengas atau kelembaban tanah meningkat. Nah, meningkatnya kadar air tanah ini bisa mencapai pada kapasitas lapang tanah tersebut. Yang ketiga adalah proses mengalirnya air tersebut ke tempat lain. Setelah air permukaan masuk melalui infiltrasi, perkolasi akan mengalir terus di dalam tanah menuju ke tempat lain karena adanya gaya atau gaya kapiler akan masuk ke dalam tanah dan menyebar ke bagian-bagian di dalam tanah sampai ke nanti permukaan tanah. Oke, dari slide yang berikut ini ada ilustrasi yang menggambarkan porositas dan permeabilitas. Nah, porositas dan permeabilitas ini menjadi faktor penting dalam infiltrasi. Karena apa? Ini merupakan jalan
porositas dan permeabilitas merupakan jalan masuknya air. Kita lihat yang bagian kiri tidak ada pori, artinya tidak bisa air masuk. Lalu yang tengah ada pori ya, ada pori atau celah, namun tidak permeabel. Tidak permeabel berarti air bisa masuk ke pori tersebut, namun tidak bisa jalan terus karena tidak permeabel, ya kan? Iya. Nah, sedangkan yang gambar paling kanan ini strukturnya ini berpori dan juga permeabel. Jadi air masuk melewati pori, lanjut terus sampai nanti ke muka air tanah ini. Oke. Selanjutnya ada 3 gambar, 1, 2, 3. Ibu mau tanya, dari ketiga ilustrasi gambar ini, kira-kira gambar mana yang infiltrasinya baik atau cukup besar? Oke, yang fasis. Karena dari gambar ini kita lihat bahwa ada pori dan juga permeabel, ya kan? Sedangkan yang ini masuk ke dalam pori-pori namun tidak bisa tembus, tidak permeabel, ya kan? Apalagi yang ini, clay atau lempung. Umumnya tekstur clay atau lempung itu padat, susah untuk air masuk. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kita bisa lanjut? Oke, kita lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi infiltrasi. Nah, ada beberapa faktor. Ibu tampilkan saja yang 6 ini: ukuran pori, kematangan pori, tekstur tanah, kandungan air, kerapatan massa, vegetasi, dan juga topografi. Oke, dari ke-6 ini, mari kita lihat satu persatu ya. Yang pertama, ukuran pori dan kematangan pori. Nah, ukuran pori ini adalah salah satu ciri fisik tanah, di mana ciri fisik tanah ini mengontrol atau menyimpan air dan udara, di dalam tanah. Sedangkan kalau kematangan pori itu berkaitan dengan kematangan suatu tanah atau lahan. Kematangan ini berarti tidak akan terganggu teksturnya walaupun ada hujan. Nah, biasanya kalau ada hujan berarti tanahnya itu bisa rusak teksturnya. Ada hujan, setelah kita melewati ada benda padat kena ke permukaan tanah, berarti tanahnya akan jadi mampat. Tanahnya akan menjadi padat. Kalau tanahnya padat berarti infiltrasinya akan rendah. Nah, yang berikut adalah faktor tekstur tanah. Nah, tekstur tanah semakin besar pori-pori dari tekstur tanah, berarti semakin besar juga infiltrasi ke dalam tanah. Nah, di sini ada penjelasan. Tekstur tanah kasar mempunyai kapasitas infiltrasi yang tinggi. Sudah jelas ya, seperti yang slide sebelumnya. Ada pasir, ada clay. Kalau pasir kan teksturnya kasar, berarti infiltrasinya tinggi. Ya. Berikut kita lanjut ke kandungan air. Nah, kandungan air ini berkaitan dengan keberadaan air di dalam tanah. Misalnya begini, kalau di dalam tanah, contohnya yang ini ya, yang ini permukaan tanah. Di dalam tanah ini, apabila sudah tinggi kandungan airnya, berarti infiltrasinya akan lebih kecil, tidak besar lagi, karena airnya ini di dalam tanahnya ini sudah ada air. Infiltrasinya sudah lambat. Oke, di sini ada penjelasan lanjutan. Makin tinggi kadar air dalam tanah, maka kapasitas infiltrasi akan menurun hingga mencapai minimum. Seperti itu. Jadi kalau misalnya lahan-lahan yang seperti rawa ataupun lahan yang tanahnya lembab, itu berarti kandungan air tanahnya sudah tinggi. Berarti nanti infiltrasinya menurun, kapasitas infiltrasinya menurun. Jelas? Jelas. Oke, kita lanjut ke yang berikut, kerapatan massa. Nah, kerapatan massa ini adalah salah satu struktur, salah satu faktor fisik tanah.
semakin rendah nilai kerawakan massa dari tanah, maka semakin besar volume pori tanah dan semakin remah tanah dan laju infiltrasinya akan besar. Seperti tanah yang gembur. Tanah yang gembur itu kan remah-remah. Kalau remah berarti porositasnya besar kan? Kalau porositasnya besar, berarti infiltrasinya pun akan lebih besar. Yang berikut adalah vegetasi. Nah, vegetasi ini berkaitan dengan akar tanaman. Di mana akar tanaman ini yang berperan dalam membawa air masuk ke dalam tanah. Jadi ada porositas, ada permeabilitas, dan juga perakaran tanah membuat tanah itu lebih berpori sehingga infiltrasinya lebih baik. Semakin besar penetrasi akar, semakin besar daya serap akar, semakin tinggi akumulasi bahan organik tanah, maka laju infiltrasi akan semakin besar. Oke. Yang berikut adalah pengaruh topografi atau kemiringan lahan. Nah, semakin tinggi kemiringan lahan, maka aliran permukaan akan makin besar sehingga air kekurangan waktu infiltrasi. Contohnya, contohnya seperti suatu lahan yang kemiringannya seperti ini ya. Nah, begitu ada hujan, air akan mudah untuk menjadi aliran permukaan, akan mudah untuk turun ke tempat yang lebih rendah dibanding infiltrasi, ya kan? Ya. Oke. Makanya tadi di situ disampaikan kalau topografi juga berpengaruh dalam infiltrasi, sehingga biasanya dibuat teras. Nah, teras ini berfungsi untuk menahan air sehingga ada kesempatan air untuk infiltrasi. Oke, jelas sampai di sini? Jelas. Oke, jadi itu beberapa faktor yang mempengaruhi infiltrasi. Bisa kita lanjut? Bisa. Oke. Nah, ini ada ilustrasi gambar A, B, C, dan D. Dilihat teman-teman, di gambar A infiltrasinya besar 50%. Gambar B infiltrasinya 40%. Gambar yang C infiltrasinya 30%. Gambar yang D ini hanya 15%. Kira-kira apa penyebabnya? Silakan. Di bagian A itu terdapat beberapa pohon yang dapat menahan kadar air, sedangkan di gambar B itu sudah terdapat rumah atau bangunan yang menahan air masuk ke dalam akar tanaman. Dan bagian C itu sudah tidak terdapat pohon lagi sehingga kadar masuknya air ke dalam tanah itu lebih sedikit karena tertahan oleh bangunan. Dan sebaliknya di bagian D juga sudah tidak terdapat tidak terdapat pohon sehingga air yang masuk itu lebih sedikit lagi karena terdapat banyak bangunan. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya, karena pengaruh adanya pohon. Karena ada pengaruh adanya pohon tadi. Karena sudah Ibu jelaskan ya, fungsi pohon itu membantu dalam meningkatkan infiltrasi. Oke, dari gambar A, dilihat gambar A ini infiltrasinya besar, 50%, karena masih ada pepohonan, berarti ada akar yang membantu memperlancar infiltrasi, ya kan? Sedangkan gambar B infiltrasinya 40%, karena sudah ada bangunan rumah dan pepohonannya berkurang, maka akar yang membantu infiltrasi pun berkurang. Sedangkan yang gambar C dan gambar D infiltrasinya jauh lebih kecil, yaitu 20% dan 15%. Karena apa? Karena tidak ada lagi pepohonan
sudah tidak ada lagi, sehingga infiltrasi pun juga berkurang. Oke, selanjutnya ini ada hasil penelitian yang menggunakan batuan induk dan batuan pasir. Nah, dari penggunaan batuan induk dan batuan pasir ini terdapat perbedaan infiltrasi. Nah, pada batuan yang liat, infiltrasi pada kedalaman 113 cm hanya 0,07 cm per jam. Sedangkan pada batu yang pasir pada kedalaman yang hampir sama, infiltrasinya masih 1,1 cm per jam. Nah, ini sama juga ya dengan ilustrasi yang sebelumnya, bahwa semakin besar pori maka infiltrasi akan lebih besar. Karena kalau batu liat lebih padat, sedangkan batu yang pasir lebih berpori, ya kan? Oke. Lanjut, manfaat dari infiltrasi. Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan vegetasi terhadap air. Seperti yang kita ketahui, setiap vegetasi membutuhkan air untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Di mana air di dalam tanah nanti akan melarutkan unsur hara, yang kemudian unsur hara ini diangkut ke dalam jaringan-jaringan tanaman untuk dipakai dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Makanya kita perlu untuk menjaga air di dalam tanah, atau dengan kata lain kita menjaga kelengasan tanah. Yang kedua adalah menyediakan air untuk evaporasi. Karena suatu siklus hidrologi yang lengkap ada evaporasi juga kan, harus ada air untuk evaporasi. Yang berikut adalah menyediakan aliran sungai pada saat kemarau. Nah, pada saat musim kemarau ada beberapa sungai di daerah kita yang kering, ya kan? Nah, kita kenal dengan istilah kali mati. Nah, dengan adanya infiltrasi pada saat kemarau nanti masih ada mata air kecil di sekitar sungai kita. Misalnya air itu lebih jernih, ya kan? Karena itu merupakan air dari tanah. Nah, yang terakhir adalah mengurangi banjir. Dengan adanya infiltrasi, maka aliran permukaan akan lebih kecil. Karena semakin banyak yang masuk, ya kan? Dengan kecilnya aliran permukaan, maka akan mengurangi terjadinya banjir. Oleh sebab itu kita perlu untuk melakukan konservasi, kegiatan-kegiatan konservasi untuk membuat atau membawa air itu masuk ke dalam tanah. Untuk cadangan air tanah. Oke, cukup jelas? Jelas. Oke, selanjutnya adalah akibat rendahnya infiltrasi. Nah, rendahnya infiltrasi ada beberapa akibat. Yang pertama, cadangan air tanah rendah. Nah, namanya saja air tanah berarti keberadaannya di dalam tanah. Bagaimana cara kita mengisi air tanahnya? Salah satunya adalah dengan infiltrasi. Kita memasukkan air melalui proses infiltrasi, kemudian disimpan dalam cadangan air tanah tersebut. Nah, kalau tidak disimpan, akibatnya ini cadangan air tanah rendah. Jadi kita harus berupaya untuk memperbesar infiltrasi sehingga cadangan air tanah itu tersimpan dalam jumlah yang cukup. Oke, yang berikut adalah aliran permukaan yang besar. Rendahnya infiltrasi atau rendahnya proses memasukkan air ke dalam tanah dapat menyebabkan aliran permukaan itu menjadi besar. Nah, aliran permukaan yang besar ini kemudian yang akan menjadi banjir. Oleh sebab itu, dilihat dari beberapa akibat dari rendahnya infiltrasi ini, maka ada banyak upaya yang harus kita lakukan untuk meningkatkan infiltrasi atau untuk meningkatkan laju infiltrasi dengan tujuan-tujuan yang sudah disampaikan di depan ya. Oke. Kita lanjut ke kesimpulan akhir dari materi pembelajaran kita hari ini. Jadi hari ini sudah kita pelajari pengertian infiltrasi, faktor-faktor yang mempengaruhi infiltrasi, manfaat infiltrasi, dan sampai yang terakhir tadi ada akibat dari rendahnya infiltrasi. Nah,
Sekilas ya kita review ulang. Infiltrasi, ada yang masih ingat? Intinya apa infiltrasi? Oke, jadi infiltrasi adalah salah satu upaya kita atau proses memasukkan air, proses pergerakan air masuk ke dalam tanah melalui pori-pori tanah karena adanya gaya kapiler dan filtrasi. Oke, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi infiltrasi apa saja? Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi infiltrasi ini, maka ada tugas. Tugasnya itu adalah identifikasi kondisi lingkungan. Nah, tugasnya ini kalian diminta untuk mengidentifikasi kondisi lingkungan tempat tinggal Anda berdasarkan penjelasan faktor-faktor yang mempengaruhi infiltrasi. Nah, jadi kalian pulang amati kondisi lingkungan, dilihat berdasarkan faktor yang mempengaruhi infiltrasi, lalu dikaitkan dengan kondisi lingkungan. Kira-kira kondisi lingkungan yang seperti ini akan memperbesar infiltrasi atau sebaliknya? Jelas? Jelas. Oke. Nanti dibahas satu faktor, dua faktor, yang ketiga, keempat dan seterusnya dikaitkan dengan kondisi lingkungan. Nah, tugas ini harus dilengkapi dengan foto atau ilustrasi. Gambar silakan. Kalau ada video pun juga lebih baik. Silakan dibuat yang sejelas-jelasnya, selengkap-lengkapnya, dikumpulkan minggu depan pada pertemuan infiltrasi yang berikut ya. Cukup jelas mengenai petunjuk pengajaran tugas? Jelas. Oke. Selanjutnya ada beberapa topik beberapa yang harus dibahas pada pertemuan minggu depan, yaitu pengolahan tanah khususnya lahan kering, kegiatan untuk memperbesar infiltrasi, dan penentuan infiltrasi. Oke teman-teman, jadi sudah selesai pertemuan kita. Ada yang bertanya lagi? Oke, sudah selesai. Ibu harap dipersiapkan diri mengenai materi yang akan dipelajari minggu depan. Tugasnya jangan lupa. Oke, presensinya nanti tolong diisi. Oke, jadi perkuliahan kita sudah selesai sampai di sini. Beberapa materi yang sudah kita bahas, ibu harap kalian mengulang lagi di rumah sambil mempersiapkan untuk perkuliahan minggu depan. Jadi ingat ya, tugasnya dikerjakan yang sungguh-sungguh dan dikumpulkan minggu depan. Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kita akhiri sampai di sini. Selamat siang dan terima kasih.